sejawat Bapak ya, saya guru PAI ingin bertanya tentang bagaimana cara untuk memotivasi pembelajaran kepada siswa yang notabene peserta itu ada yang memahami dan ada yang tidak memahami, dan yang keduanya saya mau bertanya tentang pembulian terhadap anak. Masihkah ada gitu di sekolah Bapak, di kelas Bapak gitu, yang ada pembulian tidak di kelas gitu, dalam kelas Bapak? Berdasarkan hasil penelitian ya di kelas saya lihat ya, itu masih ada anak yang suka nangis dan ngadu kepada guru kelasnya, terutama dalam hal banyak anak yang merasa dirinya lebih kuasa ya di kelas, sehingga kepada anak yang lebih lemah dia suka melakukan pembulian, dan akhirnya yang mengakibatkan anak yang dibully itu merasa apa ya, pertamanya suka nangis, keduanya dia suka tidak mau sekolah. Itu yang ada di kelas Bapak, ada nggak yang seperti itu di kelas, terutama di kelas 6? Di saya juga ada sih Bu, cuman gimana pengawasan kitanya saja. Yang utamanya kita jangan sering meninggalkan kelas gitu, sehingga tidak ada ruang untuk anak-anak saling ngejek, saling ya istilahnya koyok-koyok lah gitu. Yang awalnya dari sana, awal pembulian tuh. Nah, antisipasi dari pertama kan kita sebagai guru itu kan orang tua ya, orang tua di sekolah. Itu antisipasinya ketika ada anak yang mengadu gitu ya, itu pertama apa Pak? Ya kalau ada yang mengadu ya kita tanggapi aja, tapi tidak boleh salah satunya, harus dipanggil dua-duanya biar clear masalahnya. Nah gitu. Kemudian kepada anak diberikan pemahaman kalau ada masalah jangan langsung ngadu ke orang tua gitu. Jadi kasih tahu guru, jangan pulang dulu ke rumah, akhirnya nanti orang tuanya yang datang ke sekolah ya. Nah, jadi di samping itu ya Pak, tuanya. itu kan di samping pemahaman kepada anak, ada enggak yang namanya kalau misalkan ada pembulian terus si anak itu dikasih teguran berupa fisik, ada enggak Pak? Kalau dari sekolah sih secara fisik tidak ada ya, paling sanksi saja, sanksi ringan lah gitu. Misalkan anak-anak yang terbukti membuli gitu, nah, kemudian ya paling suruh bersih-bersih WC ataupun buang sampah, itu aja secara fisiknya. Ya, kalau misalkan ada hukuman buat anak, antara anak yang dewasa dengan anak yang istilahnya kelas di bawah ya, kelas bawah, itu ada perbedaannya enggak? Ada ya, mungkin kalau anak yang lebih besar ya tadi kita suruh mereka untuk membuang sampah ataupun suruh cuci WC. Kalau ada anak kecil ya paling suruh apa ya, disuruhnya aja ya membacakan salah satu surat di juz amma gitu, dikasih tugas. Yang kedua Pak, ini tentang ini ya, pemberian motivasi kepada peserta didik. Ada anak yang istilahnya kurang dalam memahami pelajaran, itu apa yang dilakukan sebagai guru terhadap murid gitu Pak? Ya, pertama kita harus memberi motivasi gitu ya, bahwasanya semua anak yang dilahirkan itu ya mungkin berbeda-beda, dan sebetulnya tidak ada anak yang bodoh ya, karena mereka semuanya itu dibekali dengan kemampuan, walaupun dari segi IQ ya, itu ada
kelemahan ataupun perbedaan, tapi kan ada dari sisi lainnya itu. Kalau metode pembelajaran dalam satu pembelajaran itu bagaimana Bapak meracik supaya sampai terhadap anak, kan masing-masing anak berbeda ya Pak ya, dalam segi pemahamannya, sehingga anak itu kan istilahnya apa, ada metode yang khusus buat anak yang pintar, metodenya apa, dan anak yang agak kurang metodenya apa, ada enggak itu Pak? Yang sudah saya alami dengan forum kelompok ya Bu ya, jadi kita bagi-bagi, misalkan yang pintar nih yang jadi kita tempatkan, kita baur dengan kelompok yang lain, sehingga ada anak yang kurang mampunya jadi terbawa gitu dengan anak yang pintar. Nah, sehingga kita juga sebagai guru mengurangi beban gitu. Berarti itu metodenya yang diterapkan diskusi. Iya, misalnya diskusi, bisa seperti itu. Apa ada lain metode selain diskusi Pak? Ya selain tanya jawab, ada juga dengan metode yang apa namanya, secara visual tuh, supaya anak-anak kan sekarang udah senangnya ke ya digital ya Bu. Mereka lebih cenderung memperhatikan dengan HP-nya daripada memperhatikan gurunya menerangkan gitu. Kita bawa aja ke sana, jadi kita ngikuti zaman aja.